Salam, guru penggerak. Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Elizabeth Kilmas, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya akan membagikan aksi nyata, pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif. Aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan berkolaborasi bersama teman sejawat, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan bantuan pengajar praktek kami, Ibu Afista Peggy Fitriana dan Ibu Ani Ingratubun, bekerja sama dengan Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami menyelenggarakan webinar memulai penerapan budaya positif di sekolah. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpah karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada room ini sebagai partisipan dalam aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif. Yang pertama, saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur SPD MPD, yang untuk saat ini belum berkesempatan hadir di dalam room ini. Selanjutnya, Bapak Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, yang biasanya disapa dengan Bapak Areli Rahmetan SPD. Sedikit lagi mungkin beliau akan bergabung dalam room. Selanjutnya ada 4 narasumber ya. Yang pertama ada Ibu Martina Maya Bubun dari SMP 13K Kecil. Kemudian ada Ibu Elizabeth Kilmas dari SD Naskat Milngov. Dan selanjutnya ada Ibu Futihatil Fajar Yusmita dari SD Impres Rumadian. Dan yang terakhir ada Ibu Leonila Rumlus dari SMP Negeri 13K Kecil. Nah, Bapak Ibu, di sore hari ini keempat CGP hebat kita akan berbagi terkait dengan bagaimana mulai membudayakan budaya-budaya positif di satuan-satuan pendidikan. Saya memberikan waktu dan room kepada Bapak Kabid GTK untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi webinar kita pada sore hari ini untuk praktek baik para CGP Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Shalom. Salve. Salve. Salam guru penggerak. Tergerak. Menggerakkan. Yang beta hormati semua kita yang tidak sempat kami sapa satu demi satu teman-teman guru yang ada dalam room untuk mengikuti webinar di saat ini. Yang pertama, ketong bersyukur kepada Tuhan karena kita masih mengikuti Zoom sampai hari ini karena campur tangan Tuhan bagi kita semua, dan karena itu patut disyukuri. Selanjutnya, mewakili Pak Kadis, kami memberikan apresiasi kepada teman-teman semua, di mana dengan berbagai kesibukan sebagai calon guru penggerak maupun sebagai pengajar praktik, tapi Bapak Ibu tetap meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan berbagi praktek baik. Dan karena itu terhadap hal ini patut kita berikan apresiasi kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya, kami lalu tidak banyak berbicara lagi soal praktek baik ini, tetapi kami berharap ini bukan semata-mata sebagai tuntutan karena pelaksanaan
seluruh kegiatan yang berhubungan dengan calon guru penggerak. Tetapi setelah ini dia dapat berkesinambungan. Karena memang saat ini tuntutan kita di seluruh kabupaten kota di wilayah Provinsi Maluku itu soal bagaimana berbagi praktek baik yang kita lakukan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan tetap memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan webinar berbagi praktek baik yang dilakukan di saat ini secara resmi. Kegiatan ini sudah resmi dibuka oleh Bapak Kepala Bidang, dan tanpa membuang waktu, saya berikan kesempatan ke Ibu Martina Maya Bubun untuk berbagi praktek baiknya terkait dengan segitiga restitusi. Yang ingin tahu lebih lanjut segitiga restitusi itu seperti apa, kita saksikan Ibu Martina Maya Bubun dan praktek baiknya di sekolah seperti apa. Kepada Ibu Maya, waktu dan room saya persilahkan. Salam dan bahagia, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan praktek baik di SMP Negeri 13 Kecil tentang budaya positif modul 1-4. Para guru hebat di seluruh Indonesia, terlebih di Provinsi Maluku dan lebih lagi di Kabupaten Maluku Tenggara, pada kesempatan ini saya menyampaikan aksi nyata di SMP 13 Kecil tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu program disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi dapat juga dimaknai sebagai suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan dapat menguatkan perubahan karakter positif. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 sisi dan yang nanti akan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Sisi yang pertama adalah bagian bawah, menstabilkan identitas. Pada sisi ini, ketika anak bermasalah, guru akan memberikan kesempatan kepada anak itu dan akan menstabilkan identitasnya dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan kemudian pada sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di situ guru akan atau orang tua bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bahwa setiap keyakinan yang telah dibuat oleh sekolah atau kelas, ketika itu akan ditanyakan lagi kembali kepada anak-anak. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yakni pada langkah menstabilkan identitas dan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Setiap orang bisa melakukan kebaikan. Kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri untuk dapat melakukan kebaikan. Kalau kita ada pada posisi-posisi kontrol yang lain, maka kita tidak mungkin melakukan segitiga restitusi. Langkah posisi kontrol penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau pemantau atau teman, tidak bisa menjalankan proses restitusi. Hanya posisi kontrol manajer yang bisa melakukan segitiga restitusi. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid agar memiliki disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Beberapa dokumen aksi nyata budaya positif segitiga restitusi yang dapat saya contohkan pada halaman ini. Demikian presentasi materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini.
Jika ada pertanyaan, disilakan. Terima kasih Ibu Martina Maya Bubun atas materi yang disampaikan serta praktik baik yang telah dibagikan terkait dengan segitiga restitusi. Kita akan berlanjut ke narasumber berikutnya. Ada Ibu Maria Teresia Kilmas dari SD Naskat Ngilngov. Terima kasih untuk Ibu Pepe, Ibu Vista. Perkenalkan, saya Elizabeth Kilmas dari SD Naskat Don Bosco Ngilngov. Izin untuk berbagi layar, Ibu. Apakah slide saya sudah bisa dilihat oleh teman-teman guru hebat? Bisa terlihat dengan jelas. Ya, terlihat dengan jelas. Terlihat, Ibu. Ya, terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Elizabeth Kilmas, calon guru penggerak Angkatan 10, akan berbagi materi dan aksi nyata saya dari modul 1.4 budaya positif, khususnya di bagian keyakinan kelas. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Peraturan kelas itu motivasinya dari luar diri, karena takut hukuman atau untuk mendapatkan pujian. Sedangkan keyakinan kelas motivasinya dari dengan nilai kebajikan yang diyakini. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat di kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, kita harus menyusun dulu atau memunculkan dulu nilai-nilai kebajikan. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Ini ada beberapa contoh daftar kebajikan. Misalnya seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila
beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga nilai-nilai kebajikan yang lain seperti toleransi, rasa hormat, mandiri, kerjasama, dan sebagainya. Kita dapat memilih beberapa nilai kebajikan ini yang dapat kita gunakan sebagai keyakinan kelas kita. Tahapan untuk menyusun keyakinan kelas. Ini yang sudah saya coba buat di kelas saya, yaitu meminta siswa untuk menuliskan peraturan-peraturan kelas. Jadi biasanya kalimat-kalimatnya ini ada yang negatif, dilarang menyontek, dilarang berkelahi dengan teman, ada menyelesaikan tugas tepat waktu, memberi salam kepada guru. Lalu peraturan-peraturan ini kami kelompokkan sesuai dengan nilai kebajikannya. Dilarang berkelahi dengan teman, memberi salam kepada guru itu satu kelompok, menyelesaikan tugas tepat waktu, dilarang menyontek saat ujian itu satu kelompok. Dan peraturan-peraturan itu kami bawa atau kami sesuaikan dengan nilai kebajikan yang dituju. Misalnya yang kami buat di sini, dilarang berkelahi dengan teman, memberi salam kepada guru, berarti nilai kebajikan yang dituju itu adalah menghormati. Dilarang menyontek saat ujian, menyelesaikan tugas tepat waktu, itu berarti nilai kebajikan yang ingin dituju adalah tanggung jawab. Dan nilai-nilai kebajikan itu kami akan buat dalam poster. Membuat poster keyakinan kelas yang akan ditempelkan di kelas kami. Sebagai contoh ini keyakinan kelas 5 ada saling menghormati, bertanggung jawab, empati, mandiri. Nilai-nilai keyakinan kelas ini dapat disesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Ini dokumentasi saat kami membuat keyakinan kelas, di mana para murid masing-masing menuliskan peraturan-peraturan, lalu kita mengelompokkan peraturan-peraturan itu dan melihat nilai kebajikan mana yang sesuai. Demikian materi saya tentang keyakinan kelas. Sebelum menutup materi ini, saya punya sebuah pantun. Jalan-jalan di tepi pantai, Pantai Ngurbloat ada di KEI. Keyakinan kelas sebagai motivasi, penerapan budaya positif itu pasti. Oke, Demikian dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, baik. Pantunnya luar biasa sekali. Mentang-mentang di Ngilngov ada Ngurbloa, jadi Ngurbloa di bawah-bawah. Baik, terima kasih Ibu Kilmas. Mohon maaf tadi saya salah sebut karena ada dua teman saya yang paham Kilmas, jadi saya salah sebut yang satunya lagi. Oke, baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Leonila Rumlus untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Bapak Ibu tetap ditahan dulu ya pertanyaannya. Nanti setelah selesai narasumber menyampaikan materi, baru kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik, kepada Ibu Rumlus saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang akan saya bawa yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan juga menyindir. Posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Hasilnya, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, siswa akan berbohong kalau kita pakai kontrol ini. Si kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Dampak bagi murid
lemah, tidak mandiri. Jadi kalau pakai posisi kontrol sebagai teman, itu siswa lemah, tidak mandiri, tergantung pada guru. Yang keempat, pemantau. Hasilnya, siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Terus dampak bagi siswa, mereka akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan diberikan. Yang kelima, sebagai manajer. Hasilnya itu menguatkan pribadi siswa. Kalau kita pakai posisi manajer kontrol. Posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita harus mengambil posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai seorang manajer. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rumlus atas materi yang telah dibawakan terkait dengan posisi sebagai seorang guru, dan yang paling terakhir tadi disampaikan bahwa posisi manajer adalah posisi yang paling tepat. Ada Ibu Futihatil Fajar Yusmita dari SD Negeri Impres Rumadian yang akan membawakan materi yang terakhir untuk webinar pada sore hari ini. Kepada Ibu Mita dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Vista. William Glasser, bahwa kebutuhan manusia itu ada 5, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Dan keempat, kesenangan. Kebutuhan yang terakhir adalah kebebasan. Survival atau bertahan hidup, kebutuhan ini bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan primer ya. Kebutuhan biologis, reproduksi, juga termasuk dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi ketika mereka juga merasa senang. Misalnya mereka sambil bermain, sambil mengerjakan sesuatu. Ini salah satu contohnya di mana saya dengan beberapa siswa yang memiliki kebutuhan dasar adalah mereka tidak percaya diri karena merasa tidak bisa membaca. Mungkin sampai di sini dulu, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mita untuk materi yang sudah dibawakan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu yang ada di room sore hari ini, saya membuka sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya kepada keempat narasumber, terserah bertanya kepada siapa. Ya, terima kasih Ibu Vista. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat sekalian. Selamat sore keempat narasumber kami, ibu-ibu hebat Maluku, khusus Maluku Tenggara. Saya izin tidak mengaktifkan kamera karena saya posisi dalam perjalanan pulang dari sekolah balik ke Langgur. Izinkan saya perkenalkan diri, nama panggilan saya biasa Yani, nama lengkap saya Makaria Damiana Fatngilianan. Asal sekolah SMA Negeri 11 Maluku Tenggara. Pertanyaan kepada narasumber pertama, Ibu Maya Bubun, izin yang terkait segitiga restitusi. Sesuai pengalaman Ibu,
apakah dalam menerapkan segitiga restitusi ini, Ibu sebagai guru memiliki tantangan atau kendala tersendiri berdasarkan pengalaman Ibu dalam penerapan segitiga restitusi? Apabila ada, bagaimana solusinya? Iya, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih Ibu Yani. Meskipun perjalanan pulang ke sekolah, tapi masih antusias untuk mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Martina Maya Bubun terkait dengan tantangan yang diperoleh ketika melakukan segitiga restitusi dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan itu. Pertanyaan dari Ibu Yani. Ibu Mayap, silakan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Makaria Fotilianan yang mengapresiasi apa yang telah kami sampaikan tentang segitiga restitusi. Pertanyaannya tadi adalah apakah ada kendala atau tantangan saat melaksanakan restitusi. Teman-teman guru hebat yang terkasih, pertama ada tantangan. Tantangan adalah perubahan paradigma, di mana dulunya posisi saya pada posisi kontrol itu ada dua. Posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, sebetulnya tidak terjadi hal-hal seperti itu, tetapi kenakalan anak-anak ini kadang-kadang lebih, tidak semua anak, tapi ada beberapa anak tertentu, sehingga memicu supaya segera kita marah. Posisi saya sebagai penghukum. Kalau salah, yang dulu kadang-kadang saya langsung pukul atau langsung bentak atau mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman ketika melihat sudah berlebihan. Atau bahkan kata-kata saya membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu yang masih terngiang di dalam hati, bahkan pikiran. Dalam pikiran saya, cara itu masih ada. Jadi saat saya memulai itu agak kaku. Karena segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer itu sesuatu hal yang baru menurut saya, yang baru saja dipelajari ketika menjadi calon guru penggerak. Dan sungguh luar biasa setelah belajar tentang ini, saya lalu menerapkan dengan langkah pasti. Saya tidak ragu-ragu untuk melakukan, walaupun ada kekakuan karena mengingat memori yang kita ingat kembali itu peristiwa-peristiwa saat kita kecil juga saat belajar dihukum, ya, dibuat kata-kata yang tidak enak. Lalu saat menjadi guru, kemudian anak-anak melakukan hal-hal yang tidak enak yang membuat kita punya kecenderungan menjadi penghukum, marah langsung pukul atau membentak atau dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi itu tantangannya. Tetapi ketika masuk setelah memahami posisi kontrol sebagai manajer, di mana manajer itu tidak menghukum, tetapi dengan penuh kasih sayang mengantar anak untuk masuk ke dalam dirinya sendiri, supaya mengenal dirinya kekurangannya, menyampaikan apa yang terjadi dengan kehidupannya. Lalu bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan atau setiap tindakan yang kita keluarkan itu punya alasan. Dan karena sudah punya keyakinan di sekolah dan atau keyakinan kelas, maka lalu pada langkah yang menanyakan keyakinan, saya langsung menanyakan keyakinan sebenarnya nilai-nilai apa yang mereka pahami supaya menjadi anak yang baik, supaya anak yang berprestasi, maka mereka lalu mengadakannya. Jadi dengan melakukan restitusi, anak-anak sungguh merasa diterima. Ya. Mereka senang sekali. Karena kita tidak langsung membuat, kamu begini, kamu harus begini. Tidak. Tetapi langkah demi langkah mulai dari menstabilkan identitas, kita bertanya bahwa dan saya menjelaskan pada waktu itu. Saya menambahkan beberapa kata. Bahwa setiap manusia itu melakukan kesalahan karena dari awal penciptaan manusia, Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan dan keterbatasan. Keterbatasan ini yang membuat kita banyak hal, kita buat hal-hal yang tidak enak. Di luar perbuatan sebagai citra Allah. Setelah mereka menyadari identitas mereka, baru kita masuk. Kamu buat tadi ada alasannya. Dan ternyata ada alasan. Nah, ternyata alasannya adalah karena belum ada pemenuhan kebutuhan dasarnya, yakni kasih sayang. Mereka membutuhkan kasih sayang itu tetapi jauh. Orang tua mereka ingat pekerjaan, orang tua mereka ingat kebutuhan mereka, kadang-kadang juga ingat HP, akhirnya kurang menanggapi kebutuhan mereka. Maka lalu masalah itu terjadi karena
belum ada pemenuhan kebutuhan kasih sayang. Dan setelah kita memvalidasi semuanya itu dan kita mengingatkan kembali kepada nilai-nilai dasariah, nilai-nilai universal yang baik untuk dihidupi, ternyata mereka menjawab sendiri, bukan guru menjawab, tetapi mereka jawab sendiri bahwa mereka mau jadi anak yang baik, mau ikut dalam pembelajaran yang menyenangkan. Dan tibanya terakhir saya bertanya kepada mereka, kepada dua orang yang punya kasus itu, kira-kira setelah ini kamu dua lakukan apa? Dan secara serentak mereka berdua berdiri, saling berjabatan tangan, dan saling memeluk. Dan itulah yang tadi saya ada dalam tadi PPT tadi ada beberapa gambar itu. Mereka saling memeluk, bukan saya menyuruh atau meminta mereka saling memeluk atau berjabatan tangan, tetapi mereka sendiri punya keinginan bahwa ada nilai yang tertanam dalam diri mereka adalah nilai untuk saling memaafkan dan mengampuni. Jadi mereka serentak langsung berdiri dan saling memaafkan. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Dari kekakuan sekarang langkah pasti karena sudah belajar dan sudah pahami langkah restitusi. Terima kasih. Pada sesi yang kedua, di sini sudah ada pertanyaan di kolom chat untuk Ibu Kilmas. Bagaimana caranya menurut pengalaman Ibu agar keyakinan kelas tetap dilaksanakan oleh murid? Itu untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Silitubun kepada Ibu Kilmas. Selanjutnya ada yang sudah raise hand, ada Ibu Rumleti kepada Ibu. Saya persilahkan. Iya, halo, selamat sore semuanya. Selamat Terima sore. kasih untuk waktunya. Dan di sini Beta lebih tujukan kepada Ibu Mita. Tapi satu hal yang pasti bahwa pembelajaran filosofi segitiga restitusi ini untuk narasumber-narasumber semua berkaitan satu dengan yang lain dan tidak bisa diputuskan. Nah, Ibu Mita terkait dengan bagaimana caranya Ibu mengalokasikan karakter siswa anak-anak SD itu memang sangat tidak mudah. Nah, berbicara tentang cara mengolah karakter anak-anak SD dari sisi beda jenjang untuk mana pengetahuan atau tindak lanjut tindakan, itu sama hal dilakukan di tingkat SMP dan SMA. Tetapi cara mengolahnya juga beda. Karena apa? Karena siswa SMP dan SMA pun tingkat pemahaman sudah sangat ada dalam tahap mengerti bahasa hari-hari. Kalau segitiga restitusi ini harus dilihat dari keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan strategi disiplin positif, bagaimana sih Ibu Mita bisa mengkoordinir karakter anak-anak SD yang sudah pasti karakternya tuh sangat berbeda dan olahannya tuh tidak bisa menggunakan satu cara saja? Itu kira-kira seperti apa? Itu aja Ibu. Terima kasih untuk narasumber yang lain karena sebenarnya ini materinya sangat bersambung. Mungkin Ibu Mita itu aja. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu moderator cantik. Siap. Terima kasih Ibu Rumleti atas pertanyaannya yang ditujukan untuk Ibu Mita. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama dari Ibu Ana Silitubun kepada Ibu Kilmas. Ibu Kilmas bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Silitubun. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Ibu Silitubun yang sudah menyampaikan pertanyaan bagaimana agar keyakinan kelas tetap dilaksanakan. Menurut saya, hal yang perlu supaya keyakinan kelas itu tetap dilaksanakan itu adalah konsisten. Konsisten untuk terus mengingatkan murid-murid tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu tidak serta-merta buat perilaku murid itu berubah dalam waktu sekejap. Itu membutuhkan waktu. Perlu waktu, perlu pembiasaan-pembiasaan. Dengan terus mengingatkan murid-murid tentang kita punya keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan di kelas kita, maka itu murid-murid akan semakin bisa mengamalkan keyakinan kelas itu. Mungkin saya punya pengalaman, ini baru saya lakukan, karena kami baru belajar tentang modul budaya positif ini. Saya punya seorang murid itu yang selalu itu kurang bertanggung jawab. Misalnya piket itu selalu bolos, tidak mau menyapu kelas, atau ada tugas-tugas tertentu itu tidak mau melakukannya. Lalu saya panggil pendekatan,
selama ini saya selalu menjadi penghukum. Namun setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi manajer. Saya menanyakan dia punya alasan mengapa sampai selalu bolos kalau piket, dan ternyata alasannya bahwa dia itu selalu mengikuti ajakan teman. Teman ajak supaya kabur saja, bolos saja, nanti teman-teman yang lain yang menyimpan. Lalu kami bersama-sama mencari kira-kira menurut kau ini cara bagaimana supaya apa kau punya sikap ini apakah sudah sesuai ketemu punya keyakinan kelas atau belum yang ketemu sudah bikin kemarin itu. Lalu dia menyadari bahwa oh, belum ibu guru. Ini saya belum bertanggung jawab. Jadi kira-kira bagaimana? Saya coba kemarin itu dan dia bilang ibu guru kalau ibu guru percaya saya, ini kami kan sementara ujian menggunakan Chromebook. Nanti saya mau menebus saya punya kesalahan itu dengan saya cas semua Chromebook setelah ujian untuk uh, mengganti dia punya kesalahan yang beberapa waktu sering bolos-bolos untuk piket kelas. Saya pikir ini betul atau tidak kan anak ini dia bertanggung jawab betul atau tidak. Ya, saya sengaja dulu lama-lama di kantor perhatikan dan ternyata anak ini bersama teman yang sering ajak-ajak dia untuk bolos-bolos piket itu melakukan hal itu. Mereka dua duduk cas 14 Chromebook itu sampai penuh lalu dikembalikan di dia punya tempat. Dengan memberi, jadi menurut saya ini memang ada hubungan seperti tadi Ibu Rumleti bilang bahwa untuk materi ini saling keterkaitan. Kita punya keyakinan kelas kita dengan kita punya posisi kontrol kita itu saling berhubungan dengan budaya positif yang kita terapkan ke anak-anak kita, murid-murid kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Silitubun bahwa kita tuh harus terus konsisten untuk melakukan atau mengingatkan anak-anak kita tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kilmas atas jawaban yang disampaikan. Di sini Ibu Anas juga sudah menanggapi. Sip Ibu Kilmas penguatannya tetap semangat. Oke, berarti memang keyakinan kelas itu harus diperbiasakan terus-menerus menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya bisa berubah menjadi karakter untuk memperbaiki karakter-karakter katong punya peserta didik. Oke, selanjutnya kepada Ibu Mita. Ibu Mita masih ada di room, silakan untuk Ibu Mita menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rumleti. Silakan Ibu Mita. Karakter siswa kelas rendah yang pada dasarnya adalah sama hampirlah 11-12 lah dengan siswa-siswa PAUD yang lebih banyak bermain, lebih banyak bergerak ke sana kemari, itu memang tidak mudah. Dan tidak 1-2 hari mereka bisa berubah. Tetapi selalu continue dan konsisten itu. Kalau dari saya orangnya tidak bisa berbahasa yang muluk-muluk. Jadi saya biasanya selalu mengingatkan mereka setiap hari dengan misalnya ini anak-anak harus apa, pulang sekolah harus bagaimana, apa yang kalian lakukan, pulang sekolah harus apa. Mereka bisa menjawab, contohnya nih, kalau pulang sekolah bikin apa, lepas pakainya taruh di mana anak-anak, pakainya taruh dilempar atau tidak. Saya memberikan dengan bahasa-bahasa yang kalau orang di sini bilang komedi. Nah, saya lebih pendekatan seperti itu. Setiap hari di kelas ketika anak-anak melakukan hal-hal di luar nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan, misalnya memaki, itu langsung saya tegur di situ. Karena pendekatan dengan anak-anak kelas rendah tidak bisa yang katong, bukan tidak bisa, tapi pendekatannya memang lain, tidak bisa yang katong tanyakan bagaimana, katong tegur lalu dari belakang baru kita panggil secara individual, bagaimana tadi, kenapa, sampai memaki. Nah, setelah itu secara klasikal saya ingatkan kembali, apa yang mereka lakukan boleh tidak, salah atau tidak, seperti itu. Lalu saya juga biasanya bersikap jujur sama mereka, terbuka. Misalnya saya salah, saya mengaku salah, saya betul, saya mengaku betul.
bukan betul, maksudnya bagaimana ya? Saya tidak malu dan tidak segan untuk meminta maaf atas mungkin keterlambatan saya salah menerangkan sesuatu, saya salah menjawab. Karena pada dasarnya anak itu peniru yang ulung, Bapak Ibu. Itu. Lalu yang selanjutnya apa ya? Itu tadi, saya lebih tidak bosan menyelipkan nilai-nilai moral, pesan-pesan. Saya lebih mungkin ke ibu guru yang sedikit pendongeng di kelas. Karena terus lagi biasanya di sela-sela waktu, biasanya di hari Jumat, di akhir minggu, saya putar film-film yang tentang karakter kayak si Kancil, terus biasanya di Riri itu kan banyak ya di situ film-film untuk membangkitkan semangat anak-anak, membangkitkan karakter anak-anak, seperti itu Ibu Romet. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Afista. Baik, terima kasih Ibu Mita atas jawaban yang diberikan. Yang bisa saya garis bawahi bagaimana kita memperlakukan anak di tingkat sekolah dasar itu terkait dengan penggunaan bahasa. Bagaimana bahasa yang kita gunakan itu betul-betul bahasa yang sesederhana mungkin, bahasa kehidupan sehari-hari yang dekat dengan mereka, agar ya pesannya bisa sampai ke mereka. Karena pada intinya kan kita yang masuk ke dunia mereka, ke dunia anak-anak, bukan mereka yang dipaksa masuk ke dunia kita. Bagaimana Bapak Ibu, saya tutup untuk sesi pertanyaan pada webinar di sore hari ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada Balai Guru Penggerak yang telah memfasilitasi webinar kita pada sore hari ini, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang GTK, kepada keempat narasumber CGP Hebat Angkatan 10 Kabupaten Maluku Tenggara, kepada seluruh kepala sekolah yang berkesempatan hadir. Terima kasih Bapak Kepsek SD Naskat Ngilngov dan juga seluruh kepala sekolah yang telah mendukung sepenuhnya para CGP-nya untuk terus berkembang dan juga berbagi praktek-praktek baik yang telah dilakukan di sekolah, serta seluruh pihak yang telah mendukung dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Dan webinar ini saya akan tutup dengan pantun. Narasumber-narasumber senyumnya berbinar, bergandeng tangan, Malra hebat. Cakep. Terima kasih yang telah hadir di webinar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Demikian aksi nyata saya, modul 1.4 tentang budaya positif. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak.